Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Punir Haliza. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3. Di sini soalnya adalah buatlah program untuk menghitung jumlah pangkat suatu deret, misalnya inputnya X, di mana X adalah 3, maka output berupa hasil dari 1 pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 tambah 3 pangkat 3 kurang 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Ya, seperti inilah. Coba kita buat. Di sini telah saya buat flowchartnya. Kita start. Pertama-tama kita start dulu dengan bentuk oval. Kita masukkan ke dalam inputan variabelnya. Di sini saya menggunakan X. Lalu kita inisiasikan jumlah sama dengan 0. Lalu kita masuk ke dalam for, di mana for T sama dengan 1 hingga X. Jika dia benar, maka dia akan memproses P sama dengan X min T, U sama dengan POW dari T dan P, lalu jumlah sama dengan jumlah tambah U. Nah, lalu dia akan menambahkan T sama dengan T ditambah 1. Kemudian dia akan mengulangi lagi ke pernyataan for tadi, T sama dengan 1 hingga X. Jika kali ini dia salah, dia akan mencetak jumlah di sini. Mencetak variabel jumlah. Lalu dia akan langsung berakhir ke N. Pseudocode-nya juga telah saya buat. Di sini, pertama kita mulai dulu programnya dengan begin, lalu kita deklarasikan variabelnya var. Tadi saya menggunakan P, U, T, X, dan jumlah dengan tipe data integer. Lalu kita read dulu X-nya, read X, lalu kita inisiasikan jumlah, yaitu jumlah adalah 0. Lalu barulah kita masuk ke dalam for, di mana for dengan for itu adalah T sama dengan 1 hingga X. Lalu kita mulai begin di sini for-nya. Masuk ke dalam proses P sama dengan X min T, U sama dengan POW dari T dan P, lalu jumlah sama dengan jumlah ditambah U. Lalu kita buat perubahan variabelnya T sama dengan T plus 1. Barulah kita tutup dengan N. Di sini N untuk menutup for. Baru kita cetak hasilnya, yaitu write, hasilnya yaitu jumlah. Baru kita tutup programnya dengan N titik. Nah, setelah itu bisa kita buat nih di code blocks-nya. Kita coba di sini. Kita buat dulu file header-nya. Include iostream untuk memanggil kode sin, cout, dan indl. Lalu tadi kan ada POW tuh, berarti kita harus menggunakan file header yang lain, yaitu file header math. Nah, baru kita using namespace std, lalu integer main. Integer main ini adalah program utamanya. Kita buka kurung kerawal, kita deklarasikan variabelnya integer. Tadi adalah P, U, T, dan X. Lalu ada jumlah. Jangan lupa tanda semikolonnya. Lalu kita cetak judul dari programnya. Misalkan kita buat judulnya itu menentukan jumlah pangkat suatu deret. Di sini kita n-line untuk efek enter. Nah, baru kita masukkan
instruksi untuk memasukkan variabelnya, yaitu variabel yang akan dimasukkan tadi adalah X. Jadi kita masukkan bilangan X, misalkan seperti itu. Lalu sin variabel X-nya. Nah, yang tadi kita inisiasikan dulu jumlah sama dengan 0. Lalu kita buat for-nya. Di sini for-nya itu T sama dengan 1, di mana T kurang dari sama dengan X, dan T akan bertambah. Kita buka kurung kurawal, masuk ke dalam prosesnya, T sama dengan X ditambah dengan T, dikurang dengan T. Lalu U sama dengan PO itu perpangkatan dari T, P, artinya ini T pangkat P ya. Terus jumlah di sini adalah jumlah ditambah dengan U. Baru kita cout di bawah for ya, ini bukan di dalamnya. Cout jumlah variabel jumlah, M-nya jumlah. Kenapa kita tidak masukkan ini ke dalam for? Karena jika dimasukkan maka dia akan berulang-ulang terus. Dia akan berulang-ulang mencetaknya. Nah, coba kita running. Sudah ada, menentukan jumlah pangkat suatu deret, masukkan bilangan X, misalnya bilangan X itu adalah 3 seperti yang di soal, maka jumlahnya adalah 4. Berarti sudah benar ya, sama seperti yang di contoh soal tadi. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.